Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabi pun, ya bun. Perkenalkan Bapak Ibu guru hebat, saya Ewi Nur Anissa, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Waikanan Provinsi Lampung. Kali ini saya bersama pengajar praktik Ibu Eka Sunaryanti, Sarjana Pendidikan, dan rekan sejawat saya Ibu Wayang Suti Devi Anjani, Sarjana Pendidikan. Kali ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi bersama rekan sejawat dan didampingi oleh pengajar praktik. Selamat pagi Bu Wayan. Selamat pagi Bu Ewi. Bagaimana kabar Bu Wayan hari ini? Baik Bu Ewi. Gimana dengan Bu Ewi? Alhamdulillah saya juga baik Bu Wayan. Baik Bu Wayan, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Wayan mengenai proses pembelajaran dengan tujuan akan mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas pada waktu itu. Baik Bu Wayan, untuk pertanyaan pertama, bagaimana sih perasaan Bu Wayan selama jalannya proses pembelajaran yang sudah berlangsung di kelas? Untuk awalnya saya merasa sedikit tegang karena dinilai, tapi berjalannya waktu bersyukur pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Iya, alhamdulillah saya juga sebagai pengamat waktu itu memperhatikan jalannya proses pembelajaran berjalan dengan baik. Nah, bisa diceritakan kembali Bu kepada kami area pengembangan apa sih yang Ibu lakukan di dalam kelas pada waktu observasi? Untuk area pengembangan yang saya kembangkan di dalam kelas itu adalah pembelajaran diferensiasi, terintegrasi, kemudian pembelajaran sosial emosional. Oh baik, jadi pembelajaran diferensiasi terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional ya Bu. Ya. Nah, kemudian sejauh mana sih Bu area pengembangan yang Ibu lakukan ini sudah berhasil di kelas? Menurut saya pengembangan yang saya lakukan sudah berhasil karena saya sudah memberikan pembelajaran diferensiasi konten, kemudian juga memberikan diferensiasi produk pada pertemuan keduanya. Oh baik, jadi Ibu sudah memberikan diferensiasi konten mengenai materi yang disampaikan ya Bu, dan juga produknya pada pertemuan kedua, seperti itu. Nah, menurut Ibu apa saja hal yang perlu ditingkatkan, kemudian kendala-kendala yang terjadi pada proses pembelajaran yang telah dilakukan itu seperti apa? Menurut saya kendala yang saya hadapi ketika proses KBM itu masih ada beberapa siswa yang kurang aktif, kemudian kurang bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, menurut Ibu apa nih yang perlu ditingkatkan dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Karena melihat siswa itu kurang bersemangat, mungkin yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana cara saya melakukan pemetaan kelompok pada pembelajaran. Seperti itu ya Bu. Jadi dilakukan pemetaan kelompok sesuai dengan gaya belajar, kemudian kesiapan siswa. Oh baik Bu. Nah, menurut Ibu kenapa sih dari kendala-kendala itu tadi bisa terjadi? Menurut saya mungkin karena saya belum tepat Bu dalam melakukan pemetaan kelompoknya, sehingga saya perlu memahami karakteristik belajar siswa yang berbeda-beda. Berarti kita sebagai guru menurut Ibu perlu memahami lagi bagaimana sih karakteristik setiap murid di kelas sehingga kita bisa melakukan pemetaan dengan tepat seperti itu ya Bu. Nah, baik Bu, pertanyaan selanjutnya, rencana apa nih yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki kondisi tersebut? Rencana saya sendiri yaitu untuk kedepannya saya akan melakukan asesmen ulang mengenai gaya belajar siswa, kemudian kesiapan belajar, kemudian saya akan kembali mengembangkan pembelajaran diferensiasi untuk siswa. Oh, seperti itu ya Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tadi bisa terrealisasi ya Bu, dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik di kelas. Saya tunggu nih Bu cerita bagaimana Ibu melakukan realisasi dari rencana yang sudah Ibu paparkan tadi. Baik. Ya, nah Bu, kira-kira kapan ya Ibu akan melakukan perubahan di kelas terhadap hasil observasi yang sudah kita lakukan? Rencananya mungkin akan dilakukan di meeting minggu depan Bu. Meeting selanjutnya langsung dilaksanakan. Baik Bu.
Nah, kemudian saya juga berterima kasih kepada Bu Wayan sudah menjawab pertanyaan saya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Eka Sunaryanti, Sarjana Pendidikan selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik dari kegiatan percakapan pasca observasi ini. Baik, terima kasih Bu Ewit, Bu Wayan ya. Hari ini luar biasa Bu Ewit sudah melakukan coaching kepada Bu Wayan ya atas pelaksanaan observasi di kelas ya. Untuk penilaian saya, tanggapan saya untuk proses coaching kali ini luar biasa. Bu Ewit sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan tematik kepada Bu Wayan sehingga Bu Wayan bisa merefleksikan dirinya. Kemudian Bu Wayan bisa ke depannya bisa lebih baik lagi bagaimana di kelas, kekurangannya seperti itu ya. Menurut saya itu luar biasa dan saya harap proses coaching seperti ini tidak hanya dilakukan hari ini saja ya, mungkin bisa terjadwalkan, bisa juga bergantian dengan teman sejawat lainnya, jadi saling bertukar pendapat gitu ya, supaya pembelajaran di kelas itu lebih baik lagi. Apalagi ini kan SMA, biasanya gurunya mapel-mapel gitu kan, nah berarti kan masuk tuh di semua kelas, jadi gimana sih cara menghadapi kelas A, kelas B gitu kan, jadi nanti di situ akan berkembang nih cara kita mendidik anak, karakteristik anak kita lebih paham, kita mengontrolnya seperti apa, kemudian gaya belajar yang bisa membuat mereka semangat seperti apa, seperti itu ya. Jadi kolaborasi jangan dilupakan, proses coaching juga jangan hari ini jangan terakhir ya, nanti kedepannya dijadwalkan. Udah itu aja Bu Ewit, luar biasa. Baik, terima kasih banyak untuk umpan balik yang sudah Ibu Eka Sunaryanti sampaikan pada kami. Terima kasih Bapak Ibu, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.